Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Kita tampilkan golok sembelih klasik, kombinasi yang cukup elok sekali ini dari tanduk, handlenya tanduk kerbau hitam dan serangkanya ingas merah. Cukup slim ya ini untuk serangka, untuk penampilannya, tampilan secara keseluruhan cukup slim banget, ini keren. Handlenya ini tanduk kerbau hitam pilihan, ini hitam pekat. Tentunya untuk tanduk yang dipilihkan tanduk super, model bulat jengkolan. Peksinya dalam, untuk aksesorisnya ini dari ingas merah dan tanduk. Sopal juga demikian, dikombinasikan tanduk ingas merah tanduk tanpa simit miting, langsung dikasih tali buat aksesorisnya, dan tutup yang bawah juga dari tanduk, slim banget. Jadi kalau tidak ada simpe di sini ya, tidak ada simit miting, maksud saya simit miting, bisa diselipkan di ikat pinggang sebelah kanan ataupun sebelah kiri, atau di sepatu boot. Jadi Masya Allah luar biasa, sepatu boot itu selain menambah ya, tentunya safety buat secara keseluruhan, safety buat kerja, apalagi di RPH di tempat yang licin itu sangat safety, kita tidak khawatir kepleset. Terus selanjutnya menambah penampilan, tambah cakep. Selanjutnya lagi bisa untuk menyimpan beberapa peralatan kita seperti handuk, stropping, honing, dan juga pisau dan golok dimasukkan. Lebih aman daripada ditaruh di ikat pinggang, kecuali kalau yang model sarung kulit, lebih aman. Jadi ketika kita bermanuver, nah ini, jadi semuanya harus dianalisa. Harus tahu ketika kita bermanuver, mengikat, bahkan hanya menyembelih saja, kita menyembelih saja, itu kalau bilah yang kita pergunakan tidak safety, tidak aman, maka yang terjadi model seperti ini hanya diselipkan saja. Apalagi kalau perutnya krepes gitu ya, jatuh, pastinya jatuh. Nah, kalau yang setipis ini jatuh, meskipun dari posisi kita tidak terlalu tinggi, jatuhnya ke lantai pasti pecah. Nah, seperti itu harus dianalisa, harus difahami, dimengerti, termasuk juga di Idul Kurban begitu. Jadi kalau misalkan ikat pinggang kita kencang, terus ditambah lagi penopang perut kita buncit, misalkan seperti saya ini, kan lebih enak ini. Jadi ketika dimasukkan, diselipkan di ikat pinggang kiri ataupun kanan, itu lebih kencang. Yang jelas yang lebih nyaman bisa ditaruh di
sepatu boot. Lalu saat membawa ya, tadi membawa ya, ini membawa tadi itu semuanya membawa. Terus mencabutnya diambil semuanya, dipegang tangan kanan, tangan kirinya diputar begini, tidak digenggam, dicabut salah, tidak digenggam, dicabut salah ini ya. Apalagi begini juga salah. Jadi memegangnya seperti ini. Kita diputar, memegangnya seperti ini. Ditarik pelan, ditekan punggung bilahnya, ditarik pelan, ditekan punggung bilahnya. Supaya mata bilah ini tidak bergesekan dengan sopal ini. Mata bilah tidak bergesekan. Kalau mencabut dan menyarungkannya asal-asalan, maka bisa dipastikan ketajamannya akan berkurang meskipun secara kasat mata tidak ada microchipping, tidak kelihatan rolling dan sebagainya. Karena model seperti ini bisa saja kita mencabutnya tidak dengan hati-hati dan tidak dengan ilmu tadi. Saat mencabut menyarungkan ini bergesekan dengan serangka, terutama sopal ini, sopal yang terbuat dari tanduk ini, hitam di sini. Nah itu, maka ditekan punggung bilahnya itu lebih aman. Oke, bilahnya seperti ini. Ini sudah sangat flat sekali. Materialnya baja Willys Gen 2, sangat flat, beksinya juga dalam. Halus, diraba, tidak bergelombang. Finishingnya seperti ini ya. Untuk finishingnya mirror tapi tidak seperti kaca, karena kalau di mirror kan seperti kaca nanti akan membengkak biaya produksi seperti itu. Oke, sudah kita jelaskan, jadi kan pemirsa bisa menilai sendiri. Dibeli tidak dibeli itu tidak ada paksaan. Yang terpenting adalah kita mereview sebuah produk ya, produk golok sembelih Nusantara. Oke, untuk panjang bilahnya 29 cm, material baja Willys Gen 2, panjang bilah 29 cm, lebar di pangkal 2,8 dan lebar di ujung bagian terlebarnya adalah 3,4. Memiliki ketebalan 2,5 atau 3 mili, mohon maaf. Tebalnya 3 mili menipis, sudah sangat flat banget, cakep. Selanjutnya kita tes di tisu. Jadi model gini enak buat tarik murni, digenggam begini, tarik murni, jret. Untuk pemula ukuran 27, 28, 29, 30 itu enak banget, ideal. Terus selanjutnya untuk gaya dorik, dorong tarik enak. Untuk gaya tarik dorong murni dengan menggenggam seperti ini, caus juga enak. Kalau untuk dorong gesek sebaiknya dihindarilah dorong gesek itu, karena ada yang lebih baik lagi. Kenapa tidak kita coba seperti itu? Oke, untuk tebalnya dorong pro juga sebenarnya panjang yang kurang mendukung. Tanpa rikaso, perhatikan, langsung halus lembut. Ini tadi malam sudah dicoba di RPH oleh salah satu sahabat GSN Surabaya. Saya suruh coba. Alhamdulillah beberapa ekor yang dia pakai, ada 5 ekor kalau nggak salah. Dalam satu malam kebetulan sembelihannya sepi, jadi hanya kebagian beberapa karena dibagi dengan peserta yang lain. Tapi cukup menakjubkan untuk performa ketajaman baja Willys ini dengan sapi-sapi RPH yang berleher tebal. Cool. Semakin dipakai semakin halus dan gurih garing ketajamannya, karena kan selesai dipakai dicuci kering dan disetrobing. Itu SOP penyembelihan baik di RPH maupun di kurban. Jika diterapkan dengan baik, maka tidak hanya sembelihan kita yang bagus, yang rapih, tapi juga bilah kita yang selalu siap pakai, seperti itu. Selanjutnya kita coba perdengarkan di selai kertas seperti ini. Megangnya cuman gini, empuk, tajamnya rata dan tidak ada ciping-ciping meskipun
sudah dipakai menyembelih. Nah itu skill, kalau untuk masalah jibbing, rolling itu skill, keadaan sama, posisi sama, tapi kalau skillnya sudah bagus maka bilah itu aman. Jadi bisa mencoba ya, datang ke sini belajar menyembelih di RPH, bisa mencoba langsung bilah yang mau dipakai yang mana, silahkan, tidak dipaksa untuk membeli, tidak ada paksaan untuk membeli, silahkan dicoba sekalian melihat performa, kan bisa tahu baja wilis seperti ini, baja bohler seperti ini, nah, sensasinya begini begitu, model seperti ini begini begitu, dan seterusnya. Oke, lanjut kita teskan di kresek. Kresek ini mengurangi ketajaman sebenarnya, jadi tidak disarankan untuk mencoba di kresek ya, cukup di kertas, sebaiknya cukup di kertas. Tapi ya kadang orang kan kepengen nyoba-nyoba sampai di mana ketajamannya, nah seperti itu. Tapi kalau untuk tes kresek itu, kresek plastik tidak disarankan, sebaiknya langsung tes ke leher sapi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.